Oke, saya udah lihat videonya untuk driver. Masukkan dari saya. Udah. Melakukan pelayanan, oke, mengurus perizinan. Nah, ini kata kerja atau kata benda? Oh ya diganti. Mengendarai berarti. Mengendarai kendaraan, gitu ya. Pengecekan sebelum berkendara, mengendarai kendaraan dengan baik, melakukan tindakan. Kalau tidak itu bukan SOP ya. Oh iya. Berarti tidak melakukan pelanggaran itu sudah masuk di dalam sini kan ya, dengan baik. Mengurus perizinan, oke, melakukan analisis daerah, melakukan pelayanan, melakukan manajemen waktu. Karena ini ISO, berarti harus ada apa namanya ini driver ya. Iya, Pak. Harus ada proses untuk menjaga kualitas. Iya. Gimana caranya? Melakukan pengecekan rutinitas mobil. Oke, bagus, itu udah betul. Ada juga proses untuk meningkatkan kualitas, gimana berarti? Oh, mencari itu kan. Mencari jalan alternatif. Iya. Jalan alternatif. Oke, bisa itu ya. Bagus. Ini deh, gimana misalnya kan driver, Ah, gimana supaya dia bisa meningkat, tentu dia harus dapat masukan dari konsumen kan ya. iya. Nah, berarti harus ada SOP apa tuh supaya kita bisa Tingkat kepuasan. ya SOP untuk mendapatkan tingkat kepuasan ya. Berarti SOP-nya apa? Visioner. SOP visioner. Visio apa? Visioner. Visioner. Oke. SOP-nya proses apa? SOP mandi kah? SOP makan atau SOP apa nih? Nama kegiatannya apa? Apa ya? Kalau yang tadi Pak, kayak misalnya efisiensi bensin gitu, yang rute tadi. Tapi itu kan bukan untuk mendapatkan informasi dari konsumen kan ya? Oh iya. Ini untuk mendapatkan masukan dari konsumen. Berarti SOP-nya apa? Cara mengendarai mobil. Iya. Cara mengendari mobil. Nyaman atau enggak? Oke. Apa kecepatannya? Kelembutan, kecepatannya. Oke. Terus keramahan dia ke konsumennya. Iya betul. Atau gini, kan contohnya kalau di Alfamart itu supaya tahu masukan konsumen gimana caranya? Ada SOP memasukkan apa? Oh itu. Memberikan kepuasan. kepuasan ya. Iya. Nah, berarti kalau kalian kayak gimana kira-kira prosesnya? Kalau misalnya kayak yang tadi Pak, memberikan kuesioner, maksudnya kayak per setiap bulannya itu kayak ada yang ngamatin, maksudnya si kita kayak ngebuat kuesioner itu yang buat ngedata kayak misalnya nih dalam sebulan itu kan belum tentu yang ngelakuin, maksudnya yang dikendarain dia itu supirnya itu kan nggak hanya ke bagian si siapa sih petingginya gitu kan, kita juga bisa sebagai mahasiswa yang menggunakan mobilnya mungkin dengan cara melakukan itu. Nah, berarti itu berarti mau bikin SOP sendiri atau include di kegiatan yang lain? Mau ada apa mungkin ada SOP sendiri? SOP apa misalnya? SOP evaluasi kepuasan konsumen. Atau mau dimasukin ke dalam proses-proses ini? Oh kalau misalnya kita pakai software gitu boleh nggak Pak? Kenapa? Pakai software apa sih maksudnya? Kita bikin software terus misalnya habis mengendarai mobil Heeh. kayak Alfamart itu jatuhnya, jadi Iya, tekan misalnya puas atau enggak gitu. puas atau enggak, di kita Oh. tulis isi kuesioner tapi dalam bentuk apa Google Digital. Docs Iya. digital gitu. Boleh ya, tinggal tadi ya bisa seperti itu, bagus idenya. Nah, dijelaskan aja berarti ya. Nah, itu kira-kira mau bikin SOP tersendiri, proses tersendiri, atau dia masuk di dalam kegiatan yang lain, misalnya di Bukannya itu kalau kayak gitu masuk ke melakukan pelayanan gitu Pak? gimana? Berarti di sini ya, Iya, ada iya, satu tambah. lagi ya, Heeh. menangkap apa? SOP apa? Kayak apa ya? Iya, Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan, itu ya. Nah, oke, berarti ditambah ya SOP itu ya, berarti ya. Iya Pak. Ditambah SOP evaluasi kepuasan Pelanggan. konsumen. Ditaruhnya di mana? Nah, nantilah ditaruh di Pelayanan tadi. tempat yang tepat, ya. Oke, itu. Ada lagi ya kira-kira masukan peningkatan? Udah ya. Oke, kita langsung masuk sini deh. Saya rasa ini bisa nanti kalian berenung lagi kira-kira apa yang perlu ditambah. Kemudian ini, oke, saya rasa ini udah lebih complicated dibanding yang lain, jadi lebih logis. Harusnya lebih logis. Mulai. Ini biasanya bentuknya bukan lingkaran ya, tapi epsilon ya. Bisa jadi bentuknya ya lonjong gitu. Kumpul jam 7.
ngumpul Ngumpul gitu. ngumpul jadi kurang baku ya bahasanya ya, apa ya, berkumpul misalnya kita ya, berkumpul. Oke, betul nih, cek oli mesin, kemudian cek oli mesin. Nah ini pertanyaan biasanya ya, Iya. cek oli mesin, apakah oli sudah cukup? Tidak, berarti cek lagi. Tidak, cek lagi bolak-balik terus berarti kan. Iya, Pak. Berarti harusnya gimana? Kalau tidak berarti ada prosedur menambahkan, ada proses menambahkan oli gitu kan. Jangan cek lagi, dicek oli mesin, tidak, cek lagi, masih tidak lagi. Oh, terus jadi ini seperti kita memberikan komando pada robot gitu ya. Gitu. Berarti yang di decision-nya itu yang diganti, Pak. Berarti ditambah lagi. Hah? Ditambah di atasnya. Menambahkan oli. Nah gimana makanya menambahkan oli di sini kan ya? Atau di mana? Silakan dibayangkan ya. Pak, kalau yang tadi misalnya kan terus yang atas lagi Pak, kan itu buka kap mobil. Di bawahnya kalau menambahkan oli berarti nggak dicek dulu. Nah itu dia makanya harus dipikir logikanya gimana. Kalau ada di atas itu Berarti mendingan tambahin nggak dicek dulu. kalau tidak berarti ada, tidak berarti menambahkan oli ya. Kemudian cek lagi kan, sudah cukup, udah penuh belum? Berarti ini jangan cek oli mesin tapi kata tanya apakah oli sudah cukup gitu ya. Tidak, tambah oli. Terus cek lagi kan, apakah oli sudah cukup? Ya, nah, baru lanjut lagi prosesnya. Gitu ya. Betul, jadi prosesnya itu harus logis ya. Logis dan runut. Nah, ini kita latihan berpikir runut seperti ini, nanti bermanfaat. Cek minyak rem tidak, sama kayak tadi ya. Cek radiator juga sama, Pak. Semuanya ya. Semua sama. Oke, tapi ini udah lengkap lah. Oh, ini baru bikin satu? Hah? Kan ada banyak nih kegiatannya. Ada memberikan surat pada satpam. Ini gimana SOP-nya memberikan surat pada satpam? Setiap itu satu SOP Pak. Iya, makanya bagi-bagi supaya cepat. Ya. Karena nanti kan harus ada panduan kan ya. Nanti kalau nggak dikasih panduan, kasihan nanti gimana cara ngurus surat tugas itu kan ya. Kalau nggak ngurus surat tugas nanti mereka nggak dapat gaji. Nah kalau kita nggak bikin SOP-nya, nanti mereka nggak paham caranya gimana. Kirain secara globalnya Pak ngelihatnya si drivernya kiranya. Sebenarnya iya intinya betul secara global, dan kemudian kan kita breakdown ya. Oke. Nah, masing-masing ini gimana caranya, kan pertanyaan berikutnya menganalisis daerah macet, gimana sih daerah macet? Kalian bukan anak TI yang baca nanti, lulusan SMA, lulusan SMP. Jadi mencari jalan terbaik atau tadi misalnya ngurus surat logistik, ini kan harus ada panduan ya berarti kan ya prosedurnya. Oke? Nanti mungkin satu masukan, karena ini kita menjaga kepuasan konsumen, bisa jadi ketika pelayanan tuh ada satu prosedur kita memberikan salam, kemudian senyum. Nah itu juga gitu ya. Itu juga pakai SOP Pak. Maksudnya ada bagiannya nanti, ada misalnya membukakan pintu gitu ya. Ini ada bagus nih, membukakan pintu. Selanjutnya apa? Buka pintu, ucapkan salam, kemudian jabat tangan, senyum. Yaudah gitu. Tapi Pak, kalau misalnya yang kayak tadi kan dibuat bagan yang untuk membukakan pintu itu kan, maksudnya start mulai, terus si pegawai Megang gagangnya terus ngebukain pintu, udah gitu doang, Buka sesederhana pintu. gitu. Nah makanya dilengkapi kalau terlalu sederhana itu nggak usah jadi SOP berarti kan ya. Mending dia ini aja dimasukin ke yang lain, misalnya apa? Bukan buka pintu ya. SOP menyambut tamu gitu kan ya. Menyambut pengguna. Berarti itu sekaligus kayak misalnya dia senyum sapa sama Di dalamnya ada pintu gitu ya. menyambut tamu. Berarti itu yang di bawah-bawah itu semua dibikin SOP-nya Pak ya? Iya. Mencari jalan itu menganalisis daerah macet itu juga dibikin Heeh. SOP. Dikit lah ya. Kalau yang manajemen waktu juga itu juga Pak? Yang mana? SOP yang manajemen waktu pojok kanan. Nah tadi makanya manajemen waktunya gimana? Kalian harus jelas. Intinya ini harus jelas prinsipnya gitu kan. Dikasih ke orang nih manajemen waktu. Apa manajemen waktu itu kan bingung pas satpamnya. Nah kalau belum jelas berarti kita breakdown lagi. Apa sih manajemen waktu? Atau kalau misalnya sudah mentok nggak usah breakdown, berarti dibuat SOP. Gitu ya. Terus harus dijelasin di sini dulu, misalnya kalau belum jelas juga baru bikin SOP-nya gitu. Gitu. Ya, gitu ya. Oke. Sip. Nah ini untuk satpam, perhatikan. Bukan satpam ya. Untuk driver
perhatikan ada proses senyum, salam, sapa untuk menjaga kepuasan konsumen. Gitu ya? Oh iya Pak, sama satu hal lagi yang Iya. misalnya tadi kepuasan itu. Tadi kalau misalnya kita bisa ngebuat kayak software, maksudnya dari kayak gadget gitu tentang kepuasan dia itu nggak apa-apa. Pak? Boleh, cuman kalau kalian bikin gadget sekarang kayaknya habis waktu ya. Nah, jadi lebih baik bikin ilustrasinya aja, maksudnya apa sih ini gitu. Atau enggak kalau misalnya di situ tuh ada nomornya nih Pak, jadi misalnya kalau di situ puas nge-SMS ke nomor ini, itu gimana? Boleh, nah tapi dipikirkan juga kalau nge-SMS kayak gitu repot nggak si itunya, si siapa, si penggunanya. Bagus sih kalau pakai SMS, cuman Tapi kita bayangkan, kita kan udah belajar psikologi industri kan, ini gimana nih manusia kalau ngerjain kayak gitu dia bakal termotivasi nggak gitu. Tapi kalau misalnya ini kan biasa kayak misalnya ditampilin gitu Pak, kan setiap driver itu dia punya kendaraan masing-masing yang udah disuruh gitu, pilih platnya aja. Oh, mobil dengan kendaraan plat ini tuh bagus gini-gini, boleh, pelayanan orang oleh si drivernya gitu. Oke, nah pertanyaan berikutnya, kira-kira Oh, iya benar. penggunanya hafal platnya nggak? iya. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi dipikirkan, kita berpikir sistem ini, kita membayangkan keadaan supaya gampang gitu orang tuh ngasih masukan. Oke. Terus format masukannya gimana? Apakah kayak Alfamart? Ya tidak doang. Ataukah ada saran, kesan, apa masukan? Nah itu kan banyak ya. Apakah serumit itu ataukah sesimpel yang Alfamart? Nah kita pikirkan, kita bangun sistem yang pakai ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, psikologi industri, mungkin nanti belajar sistem informasi dan lain ya. Nanti baku mutu dan rekaman belum diisi ya. Nanti minta coba masukan dari teman-teman yang lain, tim marketing. Itu maksudnya apa Pak? Standar ya, misalnya berkumpul, nah baku mutunya start mulai jam 7 gitu. Jadi baku itu apa ya, acuan kan ya, kualitas. Jadi kualitasnya ngumpul, nanti kalau nggak dikasih baku mutu ngumpulnya ada yang jam 8 lah, ada yang jam 9 gitu kan. Jadi buka kap mobil mungkin baku mutunya gimana ya, mungkin bukannya Wallace lah gitu, jangan rusak. Jadi rusak aja nanti kan. Nah gimana di apa? Nah cek oli mobil apa baku mutunya, olinya harus segimana gitu kan. Oh standarnya gitu ya Pak ya? Gitu kan. Standar. Berarti kalau kayak tekanan bannya itu pada bannya gitu Pak, Iya. baku mutunya. Itu misalnya. Tapi beda-beda ya ban ya. Iya. Nah, berarti baku mutunya sesuai dengan standar keamanan ban gitu aja. Nggak apa-apa gitu juga. Oke, nanti baku mutu rekaman nanti tanya ke temannya ya. Jelaskan tadi. Oke, gitu dulu mungkin untuk tim ini. Oh itu judulnya belum diganti Pak. Masih yang kerja ya. Oke. Tiba-tiba kamu mobil yang dibuka, jadi nggak nyambung ya. Ya nggak apa-apa. Udah revisi ya. Iya Pak. Silakan. Ini kalian mungkin waktunya habis untuk tugas yang lain ya. Iya. Jadi diatur-atur waktunya. Intinya RPB itu sampai UAS nanti jatah waktunya 36 jam. Hanya boleh membuat sibuk kalian 36 jam. Gitu. Jadi kalau misalnya lebih sibuk dari itu, kasih tahu saya jadi supaya saya nggak terlalu ngasih beban beratnya nggak terlalu berat. Oh iya Pak, untuk selanjutnya hari apa lagi Pak? Hari Kamis lagi atau Presentasi lagi, cuman ini hari Minggu tolong diupload ya hasilnya. minggu ini Pak? Hari Minggu. Ada deadline nggak sama Minggu? Paling ini sih progress report buat praktikum, sama buat produk Pak. Oh gitu. Ya diatur lah ya. Iya. Aduh ya, oke. Simbo kok ini nggak terlalu sibuk kan? Besok juga nggak datang kuliah nggak apa-apa deh. Jadi kalian ngerjain gitu ya. Jadi saya udah untuk ini